Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Rahmi, NPM 2208260161 izin memulai presentasi mengenai gangguan ansietas menyeluruh. Definisi dari gangguan ansietas menyeluruh adalah merupakan kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan yang tidak rasional, yang bersifat tidak rasional bahkan terkadang tidak realistik terhadap berbagai peristiwa di kehidupan sehari-hari. Eh, Etiologi dari gangguan ansietas menyeluruh sendiri yaitu pertama adanya faktor biologis. Faktor biologis itu bisa pertama itu karena penurunan GABA. Penurunan GABA ini menyebabkan nanti dijumpainya peningkatan kecemasan. Kemudian bisa juga disebabkan oleh peningkatan aktivitas norepinefrin yang nanti akan menyebabkan gejala fisik seperti jantung yang berdebar-debar, tremor, dan tegang otot. Kemudian gangguan sistem serotonin 5-HT yang nanti akan menyebabkan gangguan mood. Selain itu ada juga faktor psikososial. Faktor psikososialnya itu bisa disebabkan oleh pola asuh, misalnya terlalu mengekang atau kontrol yang berlebihan, serta mungkin adanya trauma atau kehilangan di masa kecil. Stres juga bisa menyebabkan, kepribadian yang perfeksionis juga dapat menyebabkan, dan faktor kognitif seperti sering melakukan overthinking. Selain itu, untuk onset dari atau durasi dari gangguan ansietas menyeluruh ini biasanya kondisi ini dialami hampir sepanjang hari, berlangsung hampir setiap hari dan berlangsung sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Untuk menegakkan diagnosis dari gangguan ansietas menyeluruh ialah pertama itu kriterianya itu harus pasien menunjukkan gejala primer ansietas yang berlangsung hampir setiap hari dan dia itu bersifat free floating. Free floating itu misalnya anaknya tidak pulang anaknya pulang terlambat. Nah, nanti ibunya ini nanti akan memikirkan yang enggak-enggak, misalnya apakah anakku kecelakaan atau apakah anakku diculik, seperti itu. Kemudian untuk faktor resiko dari terjadinya gangguan ansietas menyeluruh ini, wanita cenderung lebih memiliki rentan mengenai gangguan ansietas menyeluruh ini, lebih lebih rentan terkena gangguan ansietas menyeluruh ini. Kemudian bisa juga dari genetik, misalnya kalau ibunya itu mengalami gangguan ansietas menyeluruh, maka anaknya juga kemungkinan besar akan mengalaminya. Kemudian penyalahgunaan nafza atau narkotika dan pecandu alkohol serta punya gangguan mental, punya penyakit mental sebelumnya. Untuk tata laksana dari gangguan ansietas menyeluruh itu pertama itu bisa dilakukan terapi perilaku kognitif, seperti mungkin CBT atau mungkin relaksasi. Kemudian bisa juga untuk obatnya itu farmakoterapinya itu bisa diberikan antidepresan atau antipsikotik dan benzodiazepin dan buspiron. Eh Kemudian untuk komplikasinya ini bisa bermacam-macam, bisa sampai depresi, insomnia, bisa juga sampai akhirnya dijumpai gangguan kognitif, bahkan bisa terjadi suicide potensial atau adanya potensi hampir bunuh diri. Untuk prognosisnya ini biasanya baik jika ditandai secara konsisten dengan kombinasi terapi psikologis seperti terapi kognitif perilaku atau CBT dan pengobatan medikasi. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.